Keesokan harinya dengan badan Dot lemah dan mental yang tertekan, kami melanjutkan perjalanan. Semakin jauh kami berjalan, perasaan aneh yang menghantui kami semakin kuat. Kami semakin tersesat di dalam hutan. Meskipun kompas menunjukkan arah yang benar, semakin jauh kami berjalan, suasana semakin sunyi. Setelah berjam-jam berjalan, tanpa arah yang jelas, tiba-tiba kami melihat tanda kehidupan di kejauhan. Terlihat sebuah desa yang tersembunyi di balik pepohonan. Rumah-rumah kayu berjejer rapi di tengah hutan lebat. Jantung kami berdegup kencang. Ini pasti desa misterius yang kami cari. Rasanya seperti... Tidak nyata melihat ada pemukiman di tengah hutan sedalam ini. Kami berjalan mendekati desa dengan hati-hati, tak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Namun begitu memasuki desa, kami disambut oleh beberapa penduduk yang muncul dari balik rumah mereka. Senyum mereka menyambut dengan keramahan. Meskipun ada sesuatu yang terasa ganjil, para penduduk desa itu berpakaian lusuh dan memiliki kulit yang amat pucat nyaris keabu-abuan. Wajah dan pandangan mata mereka terlihat kosong dan tidak bercahaya, seolah mereka menatap kami, tapi tak benar-benar melihat. Seorang wanita tua dengan rambut panjang dengan rambut memutih menghampiri kami. Suaranya serak ketika menyapa, "Selamat datang para petualang, kami sudah menanti kalian." Pernyataan itu membuat jantung kami berdegup kencang. "Menanti kami?" gumam Ando. "Desa ini selalu menyambut tamu yang datang, tapi hanya yang berani," jawab wanita tua itu tanpa banyak bertanya. Kami pun ditawarkan untuk beristirahat di rumahnya. Dengan perasaan campur aduk kami menerima tawaran itu. Dalam rumah wanita tua itu suasananya sangat sunyi. Dindingnya dihiasi patung-patung kecil yang terbuat dari tanah liat. Semuanya tampak usang saat kami istirahat. Seorang penduduk desa datang membawa makanan. Kami pun menyantapnya, meskipun terasa aneh. Tetapi perut yang lapar tak lagi peduli. Tak lama setelah makan, perasaan aneh mulai menyelimuti. Aldo yang duduk di dekat jendela tiba-tiba menyadari sesuatu yang tak biasa. "Lihat bayangan mereka." Telunjuk Aldo menuju keluar. Aku yang ikut menengok keluar. Ternyata bayangan penduduk desa itu tidak seperti manusia. Bayangan mereka panjang berlekuk seperti ranting pohon. Ini tidak benar," bisik Gani sambil menoleh ke kami dengan wajah pucat. Kami mencoba tetap tenang dan tidak panik. Malamnya kami ditawarkan untuk beristirahat di rumah yang sama. Tapi ketenangan malam itu terusik suara aneh, langkah kaki, disertai bisikan samar yang mengelilingi rumah. Bahasanya kami pun tak mengerti. Rasa takut menyimuti kami. Lalu aku Radit berkata, "Kalau kita kur malam ini Tersesat di hutan, kami pun sepakat untuk kabur esok pagi, berharap suasana akan lebih baik saat matahari terbit. Malam itu kami tak tidur. Perasaan kami was-was dengan situasi desa yang sangat mencekam. Keesokan paginya ketika kami buka pintu, desa itu lebih sunyi dari sebelumnya, tak ada satupun penduduk, seolah mereka telah lenyap begitu saja. Kami pun melihat ada jejak kaki menuju keluar desa. Kami pun mengikuti jejak itu, berharap bisa segera keluar dari tempat mengerikan ini. Langkah demi langkah kami lewati, hingga hari pun beranjak sore. Kabut pun mulai turun melewati jalan setapak yang kami lalui. Kabut itu bukan kabut biasa. Kabut itu sangat tebal, menutup pandangan beberapa meter ke depan. Jejak kami ikuti pun mulai tak nampak lagi. Juna yang biasa paling depan mulai kelihatan panik dan berbisik, "Apa kita tersesat lagi?" Tiba-tiba, suara tabung jendang terdengar dari dalam desa. Memecah kesunyian hutan, memanggil kami untuk kembali. Kawan-kawanku pada gemetar. Apa mereka melakukan ritual? Aku pun mencoba menenangkan mereka, dan segera melangkah untuk melihat apa yang penduduk desa lakukan ketika malam hari. Langkah demi langkah kami mengikuti suara gendang menuju ke desa itu. Setibanya di desa, para penduduk desa yang kelihatan ramah, sekarang berdiri dengan formasi lingkaran. Tubuh mereka kaku. Tiba-tiba mata mereka menuju kami, seolah mengetahui persembunyian kami. Saat kami sepakat berbalik untuk lari, tiba-tiba suara bergema keras dari desa itu, suara tangis menakutkan dan tawa bersamaan, menciptakan malam yang menakutkan. Seorang wanita tua yang sebelumnya menyambut kami di desa muncul mendekat. "Kenapa kalian ingin pergi? Bukankah kalian diundang untuk tinggal bersama kami?"
Tak ada yang mampu menjawab. Kaki kami seolah tertanam di tanah. Wanita tua itu pun makin mendekat. Kami pun bisa merasakan hawa dingin yang mencekam. Jangan takut, ini adalah bagian dari perjalanan kalian. Dengan senyuman yang mengerikan, yang penuh niat jahat, yang tersembunyi. Tiba-tiba salah satu teman kami, Juna, yang dekat wanita tua itu, kejang dan berguling sambil memegang kepalanya. Ia berteriak dan jatuh tersungkur di tanah. Dan seketika ia bangkit dengan tatapan kosong. Matanya terbelalak. Suara Gendang terus berdentum, dan Juna dengan suara berat ia berbicara, "Kalian tak bisa pergi sekarang. Desa ini milik kalian." Rasa panik mulai menguasai kami. Kami pun berusaha kabur, tak peduli arah, hanya ingin keluar dari desa menakutkan itu. Namun lagi-lagi kabut tebal muncul, membatasi pandangan kami. Di antara kabut itu, bayangan penduduk desa mulai muncul satu persatu, menatap kami dengan tatapan kosong dan menakutkan. Aku pun berteriak, "Cepat kawan-kawan, kita harus keluar dari sini." Langkah kami tiba-tiba terhenti ketika terdengar suara cekikikan di belakang. Saat berbalik kami melihat penduduk desa membuat lingkaran. Di tengah-tengahnya Juna berdiri dengan senyum lebar menakutkan. Kami pun tak berdaya. Kami baru menyadari desa ini tak akan membiarkan kami keluar dengan mudah. Kami terus berlari meninggalkan desa di belakang, berharap bisa menemukan jalan keluar. Gani dan Zaki berlari di depanku. Kami berusaha lari sekuat kami, entah bagaimana, seolah kami hanya berputar-putar di tempat yang sama. Pohon-pohon seolah berdiri begitu dekat. "Alfo, apa kita benar-benar tersesat?" Zaki bertanya padaku dengan suara gemetar. Aku pun mengangguk pelan. Tiba-tiba suara ranting kayu terdengar di belakang. "Alfo, apa kamu dengar itu?" tanya Gani. Matanya menoleh ke sekeliling. Tanpa peringatan Gani pun berlari ke dalam hutan, meninggalkan kami bertiga. Kami pun bingung melihat sosok Gani menghilang di balik kegelapan. Beberapa detik kemudian terdengar teriakan Gani yang sangat memilukan lalu terhenti begitu saja. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Zaki dan Ando serempak. Aku terdiam dan terus melangkah maju berharap bisa selamat dari desa ini. Tak lama kemudian, Zaki disusul Ando. Menunjukkan ketakutan yang sangat, Zaki dan Ando terus melihat ke belakang, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. "Alfo, apa kamu melihat mereka?" Wajah dua orang temanku menampakkan rasa takut dan gemetar. Zaki mulai bergumam sendiri. Ando pun terlihat sama halnya dengan Zaki. Mereka melihat sosok yang mengerikan dari balik pohon itu. Aku berusaha menenangkan mereka. "Mereka mengincar kita. Alfo, ayo kita lari," teriak Zaki dengan mata melotot. Ando seketika itu juga berlari tanpa menoleh ke belakang, disusul oleh Zaki berlari mengejar Ando. Aku memanggilnya, tapi mereka menghilang. Aku terduduk melihat dua temanku menghilang, dan mencoba mengatur nafas untuk terus melangkah. Dalam hati aku mulai hilang harapan. Suara-suara aneh misterius mulai memenuhi pikiranku. Aku melihat sekelilingku, pepohonan yang seolah menatapku. Tiba-tiba suara Zaki memanggilku. Awalnya aku lega, tetapi sesuatu di dalam hatiku mengatakan, ada yang tidak beres. Suara Zaki terdengar datar. "Alfo, kemana kamu pergi? Ayo kita pulang bersama." Suaranya semakin dekat dan semakin jelas. Aku sadar itu bukan Zaki. Rasa takut pun menyelimutiku. Aku berlari menjauhi suara itu. Setiap kali berhenti, suara itu semakin banyak. Ada tangisan dan cekikikan tertawa menakutkan. Saat itu aku ingat pesan bapak tua yang menemui kami. Sebelum melangkah masuk hutan ini, aku menyesal tak mendengar nasihat bapak itu. Ketika aku hampir kehilangan tenaga, aku tersandung dan jatuh di atas tanah. Aku berusaha bangkit. Aku mendongak dan melihat sosok-sosok lain telah berdiri di sekelilingku, mengurungku dalam lingkaran yang semakin kecil. Wanita tua, penduduk desa, dan suara tabuhan gendang. Hal terakhir yang Alfo ingat sebelum semuanya berubah menjadi gelap gulita. Aku terbangun dengan gemuruh aneh, menggema di telingaku. Sekujur tubuhku terasa lemas. Perlahan aku melihat sekeliling, berada di tengah lapangan desa, dan sosok-sosok yang mengerikan. Di belakang wanita tua itu ada teman-temanku, namun mata mereka kosong. Wanita tua itu mendekat dan berbisik, "Kalian yang datang tanpa izin, semua telah menjadi bagian dari kami." Aku mencoba menjauh dari sosok itu, tapi badanku terasa kaku untuk bergerak. Aku terjebak dalam desa menakutkan ini. Aku berusaha berlari menuju jalan keluar desa, namun setiap kali berjalan keluar desa, seakan langkah ini kembali ke tengah desa mengerikan ini.
Saat malam semakin larut, tabuhan gendang kembali terdengar. Penduduk desa melakukan gerakan aneh menyeramkan. Pada akhirnya aku hanya berdiri di sana, terjebak di tengah desa hantu. Dalam detik-detik terakhir sadarku, aku mulai kengerian sesungguhnya. Desa ini bukan hanya desa hantu. Desa ini adalah penjara untuk jiwa-jiwa yang tak bisa keluar dari desa ini. Pagi harinya tim penyelamat menemukan tubuhku bersama teman-temanku yang lain. Tergeletak di tengah desa, tidak ada penduduk desa. Wajah kami membeku, hanya kisah ini sebagai peringatan, dikimianlah kisah ini sahabat. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Mari kita ambil positifnya. Bila ada tempat yang tak boleh dimasuki, maka sebaiknya kita dengarkan. Dan yang negatifnya mari kita jauhkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.